Baik, saya lanjut lagi. Masih ada Wilix, masih ada Mas Uno di sini. Tapi sebelum itu saya mau ini dulu mau ngetes sesuatu gitu ya. Kan tadi kan dibilangnya pengusaha pernah PHK, pengusaha sukses 50.000, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya. Tapi saya dengar-dengar Anda jago main piano. Enggak sama sekali. Saya mau dengar soalnya. Enggak bisa. Katanya jago main piano soalnya. Nggak bisa. Katanya bisa. Ayo, Pak, Dikit pasti lah, bisa. dikit aja dikit. Jadi dikit. nanti bukan Anu, jadi Pak Uno. Iya, maksudnya Anu tuh udah gak laku sekarang. Katanya Ayo dikit, dong, bisa Mas, saya dong, tungguin Mas. tuh, saya tungguin dikit. Nah, Ini bisa bunyi sendiri nggak? bisa. Mas Anu, sini Mas Anu, sini. Anu. Mas Anu, Oh, Pak Mas Uno Anu. sini. Siapa tahu tukeran, nanti Pak Uno jadi main apa namanya? Oh, piano. Lu jadi Mas orang. Anu jadi orang kaya. Oh ya. Iya. Deal Pak, ini Mas Anu Uno. Anu Uno. Iya. Silakan Pak Uno. Main apa? Dikit aja. Ini asli saya nggak bisa main piano. Serius deh. Saya dapat gosip banyak soalnya di belakang tadi. Asli nggak bisa main. Mas Anu sini ya sama saya. Ayo. C minor, Pak. Kenapa step? Ini nyamain suara. Ayo, Pak. Saya kalau yang main yang gini. Berdua atau Lagi. Berdua no. Sini. Berdua no. Siapa tahu kita bisa berdansa bersama-sama. Mas. Berdua. Oke. Lagi Pak. Mas kita ini kayak Apa? ala-ala itu, ala-ala Oh iya. cantik gitu musiknya. Anu bisa main nggak Anu? Bisa main nggak kamu? Bisa Mas. Yeah. Oke, silakan Pak Uno balik. Tepuk tangan buat Pak Uno. Gak jadi tukeran, gak jadi orang kaya. Kapan lagi Cika ngerjain? Oh iya. Gitu, ya. Oke, Mas Uno tadi kan bilang katanya mahasiswa harus mulai praktek ya. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya belajar, tapi mereka sudah harus mulai magang sendiri. Nah, di perusahaan Anda sendiri kalau hire pekerja baru, seperti apa konsepnya? Jadi kita lihat ada banyak program internship atau program magang yang kita lakukan, tapi rata-rata ada 3 kualitas yang kita lihat dalam meng-hire atau mencoba mendapatkan karyawan baru. Satu, yang paling penting menurut saya adalah integritas. Integritas itu harga mati ya. Kalau kita nggak menemukan integritas di dalam calon karyawan kita itu biasanya nggak akan masuk ke tahap berikutnya. Nomor 2, yang paling penting adalah passion sama energi. Jadi dia tuh semangat gitu loh. Punya passion sama energi itu akan membuat dia itu selalu ingin berinovasi dan mencari suatu solusi terhadap masalah dan selalu optimis gitu. Dan terakhir adalah tentunya intelektualismenya dia, intelijennya. Nah kalau nggak ada integritas, percuma punya passion, energi dan Tapi kan we cannot intelijensia. see that from the beginning. Biasanya kita bisa ngelihat di interview ketiga atau keempat, karena itu kan ada beberapa jenjangnya. Dan secara konsisten orang yang punya integriti itu akan memiliki kualitas berbeda. Jadi itu yang menjadi pengalaman kita dan mungkin kita nggak hire atau nggak bisa mempekerjakan orang yang terpinter. Tapi orang yang paling loyal, orang yang paling setia terhadap visi dan komitmen perusahaan itu yang akan membawa perusahaan sukses. Oke, baik. Nah, kunci sukses Anda sendiri? Saya punya konsep etos kerja 4As ya. Bahwa seorang itu akan sukses kalau dia punya etos bekerja keras. As yang pertama adalah kerja keras. As yang kedua itu kerjanya cerdas. Jadi dia bekerja cerdas. udah kerjanya keras, dia juga pintar menggunakan latest technology atau
internet dan lain-lain, jadi kerjanya cerdas. Yang ketiga itu, yang ketiga adalah kerja tuntas. Dia nggak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Saya, apapun yang saya lakukan, saya tuntaskan. Gitu. Harus selesai. Harus selesai. Dalam meniti usaha juga begitu. Saya nggak pernah baru setengah, terus saya pindah ke dalam bisnis yang lain. Jadi saya tuntaskan. Dan terakhir yang paling penting adalah kerja secara ikhlas. Ikhlas itu yang paling susah, tingkatannya udah dewa gitu. Karena yang kita kontrol cuma ikhtiar kita, hasilnya murni adalah domainnya Tuhan yang Maha And Kuasa. that's adalah kunci sukses. Itu yang saya rasakan sebagai kunci sukses daripada... Is that luck ada di dalamnya? Luck itu akan menghampiri, keberuntungan akan menghampiri orang yang bekerja secara keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Nggak akan datang sendiri keberuntungan tersebut. Kalau orang malas-malasan, keberuntungan nggak akan menghampiri dia. Jadi waktu yang tepat bertemu dengan knowledge yang tepat ya. Betul. Bisa terjadi sebuah keberuntungan. Tapi kalau nggak ada knowledge-nya, nggak ada ini juga nggak akan terjadi apa-apa. Basically. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan zaman sekarang di Indonesia menurut Willix, pernah tahu pendidikan di Indonesia? Well, yeah, give or take, yeah. Oke, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya itu pendidikannya itu lebih ke kreativitas ya. Jadi seharusnya pendidikan di Indonesia itu harus lebih fokus ke gimana supaya seseorang itu bisa lebih berkreatif dan jangan cuma diajar sesuatu yang hard rock science doang gitu. Jadi harus ada kreativitas dan unfortunately I don't see that in a lot of the education here. Oke, kalau menurut Mas Uno? Yang terpenting buat anak-anak, apalagi usia sedini mungkin, itu adalah problem solving. Jadi kita banyak mengajar teori, tapi kadang-kadang anak-anak tersebut tidak diajarkan bagaimana dalam kesehariannya. Kan pasti mereka menemukan banyak masalah, pasti adalah masalah itu mungkin misalnya berantem sama kakaknya atau masalah ngatur waktu dan lain-lain. Dan banyak pendidikan kita itu nggak mengajarkan Problem solving. skill untuk menyelesaikan masalah gitu, karena masalah di sekitar kita tuh banyak banget gitu loh. Nah, contoh dari orang-orang hebat itu selalu dia menemukan masalah di sekitar kehidupan mereka dan menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Ada celah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya, oke, baik. Mungkin yang terakhir buat anak-anak muda yang ada di sini, buat penonton kita yang menonton Hitam Putih, ada tips and tricks-nya maybe? Yeah, for success? mungkin paling penting itu love what you do ya. There's not a lot of people kalau jobnya itu betul-betul suka. Dan saya itu fortunately, luckily suka banget sama jobnya dan sampai nunggu itu biasanya pas Senin itu senang kerja. Dan itu harus betul-betul, jadi kalau milih kerja itu jangan cuma milih uang, milihnya passion. Ya kan, apakah itu saya passionate atau enggak untuk kerja di tempat seperti itu. Nah, biasanya kalau senang itu kerjanya, you will go places. Oke, if you love your work, you never work ya. Yeah, basically, pretty much. Yeah. Baik. Mungkin untuk Mas Uno terakhir. Jadi untuk adik-adik dari IT ya, Indonesia masuk masa keemasan. 18 tahun dari sekarang Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Bangga banget jadi Indonesia. Nah, gunakan kesempatan ini untuk kita memulai sesuatu yang positif. Kita ciptakan peluang buat kita sehingga akhirnya nanti bangsa Indonesia mampu menciptakan perusahaan-perusahaan yang besar dari anak-anak bangsa. Sudah saatnya kita punya merek-merek yang bisa bersaing di luar negeri. Dan kita saatnya Indonesia bisa menjadi tentunya bukan hanya ekonomi terbesar tapi bangsa yang dibanggakan. Dan masa depannya ada di tangan kalian semua. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi yang baik sekali buat anak-anak muda yang menonton. Ingat bahwa era globalisasi ini sudah terbuka ya. Jadi persaingan akan semakin ketat lagi, dan kalau kita tidak pintar-pintar melihat persaingan ini, kita lama-lama akan ketinggalan. Dan tadi banyak tips and tricks yang udah diberikan, pesan-pesan yang udah diberikan supaya kita bisa tetap berada di atas dan bangga jadi orang Indonesia, bisa berkarya jadi orang Indonesia, bisa menunjukkan ke mata dunia bahwa kita pun punya karya dan kita pun bisa. Kita sejajar dengan mereka, kita bahkan mungkin dengan kekayaan yang ada di Indonesia kita bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik dibandingkan mereka. Kenapa tidak? Ya kan? Baik. Saya tutup acaranya dan mungkin saya tutup dengan kata-kata tadi Pak Uno. Jadi salah satu kunci sukses, nah ini versi Pak Uno adalah 4 As. Ya. Kerja keras,
Kerja cerdas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja tuntas, kerja dan ikhlas. kerja ikhlas. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.